Di mana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal tersebut juga akan ada aksi buruh nasional untuk menuntut agar dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Apakah sebenarnya maksud dari aksi Pak Benny Ramdhani dan kawan-kawan itu adalah membuat aksi tandingan untuk memecah belah fokus dari apa yang dituntut oleh para buruh tadi ini? Apakah Bapak bermaksud untuk menyepelekan aksi dari buruh, atau apakah Bapak sebenarnya ingin mengacaukan aksi tersebut? Ya entahlah, dalam negara demokrasi semuanya sah-sah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Reski Amana, dan kali ini ya bisa dibilang kita akan kembali menanggapi pernyataan dari orang yang merupakan tim relawan Pak Joko Widodo, juga sekaligus beliau adalah Ketua Barikade 98. Beliau adalah Pak Benny Ramdhani, di mana pernyataan beliau ini dimuat dalam detik.com. Isi pernyataan beliau ini ya tentang ingin menyerukan di tanggal 10 Agustus dengan tuntutan agar ditangkapnya Rocky Gerung, atas masih dengan yang sampai hari ini viral adalah ucapan bajingan tolol yang dianggap ditujukan kepada Pak Presiden Joko Widodo. Keterangan beliau ini dimuat dalam detik.com yang menyebutkan tuntutannya adalah karena gerakan nasional kita kemarin, konsolidasi gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Ini efek jera dari pentingnya penegakan hukum. Oke. Sampai di situ yang ingin saya komentari adalah apakah sebenarnya Pak Benny Ramdhani ini juga merasakan bahwa penegakan hukum kita itu sedang tidak baik-baik saja, sampai harus dengan melakukan aksi yang mendatangkan 10.000 orang, mengundang partisipan, relawan, pendukung, simpatisan, dan orang-orang untuk turun aksi, yang katanya aksi tersebut bertujuan untuk agar Pak Rocky Gerung segera ditangkap atas ucapan bajingan tolol yang dianggap ditujukan kepada Pak Presiden Joko Widodo. Nah, bukankah Pak Benny Ramdhani, banyak ahli-ahli hukum mengatakan bahwa kasus kemarin itu deliknya menggunakan delik aduan. Oleh karena itu, apabila kasus ini ingin ditindaklanjuti, ya biarkan yang merasa terhina, biarkan yang merasa martabatnya direndahkan untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang dianggap menghina. Saya tidak bermaksud mengkerdilkan aksi yang Bapak lakukan. Entah itu nantinya dalam bentuk turun ke jalan, unjuk rasa, demonstrasi, atau apa dan lain sebagainya. Karena memang aksi-aksi tersebut merupakan cerminan dari negara yang menjamin adanya kebebasan berpendapat. Namun, rasa-rasanya kurang tepat aksi tersebut merupakan reaksi dari kejadian kemarin. Kenapa Bapak tidak justru mendesak, menyarankan Pak Joko Widodo untuk segera melakukan pelaporan sebagai dasar dari delik kasus tersebut? Rocky Gerung sendiri saja sudah melakukan konferensi pers yang isinya tentang klarifikasi atas ucapan beliau. Bahkan beliau sudah berbesar hati, yang meskipun tampak dari raut wajah Pak Rocky Gerung agak terpaksa, karena beliau tidak menginginkan adanya kegaduhan dan adanya kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang memperkeruh suasana, yang memanfaatkan kepentingan dari atas ucapan Pak Rocky Gerung sendiri. Sampai saat ini saya belum melihat adanya pihak dari istana atau kabinet atau relawan atau siapapun itu yang melakukan konferensi pers yang menurut saya adalah cara yang sudah semestinya juga harusnya dilakukan untuk misalnya melaksanakan seminar,
melaksanakan konferensi pers, melakukan klarifikasi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk membantah ucapan Roky Gerung secara akademis. Maksudnya lebih kepada pendekatan adu data, adu analisis, adu narasi. Orang-orang tersebut bisa menjelaskan apa maksud dari Pak Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Cina, kemudian apa impact positifnya, apa efek positifnya untuk negara Indonesia sendiri. Juga kan bisa menjelaskan seperti apa jangka panjang yang positif dari pemindahan ibu kota negara baru sekaligus dengan pembangunan-pembangunan yang ada di sekitarnya. Juga poin yang ketiga bisa menjelaskan maksud dari Pak Presiden Jokowi menarik investor-investor asing masuk ke Indonesia. Mungkin bisa menjelaskan misalnya secara otomatis apabila investor berinvestasi di Indonesia akan membuka banyak lapangan kerja yang akan menyerap banyak pula serapan tenaga kerja. Tentu itu harus dibekali dengan data-data yang menguatkan narasi tersebut. Tetapi sampai hari ini kok tidak ada ya. Ya atau memang sebenarnya dari pihak Pak Jokowi, dari pihak istana, dari pihak kabinet pun relawan, terkhusus Pak Benny Ramdhani juga kebingungan menjelaskan apa maksud dan tujuan Pak Presiden Jokowi atas kritik yang dilakukan oleh Pak Roky Gerung ini. Nah, mengapa saya mengomentari hal tersebut? Ya, bukan tidak mungkin, anggaplah pada akhirnya kedua belah pihak damai. Kalau menggunakan cara yang pertama dengan melakukan aksi untuk mendesak Bareskrim ataupun Polri agar segera menangkap Pak Roky Gerung, bukan tidak mungkin ke depannya akan masih tersimpan dendam antara pihak yang pro terhadap Roky Gerung maupun pihak yang pro terhadap Pak Joko Widodo dibanding dengan cara-cara adu argumentasi, adu data, adu narasi, adu hal-hal yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Karena pada akhirnya masyarakat akan sendirinya mengetahui siapa sebenarnya yang nol besar, siapa sebenarnya yang bajingan, siapa sebenarnya yang tolol, siapa sebenarnya yang hanya tahu mengoceh saja, siapa sebenarnya yang salah dalam menganalisis kebijakan, atau siapa sebenarnya yang salah dalam mengambil kebijakan. Nah, cara-cara seperti tadi itu kan pada akhirnya akan mengakhiri segala pertengkaran dialektika antara kelompok pro terhadap Roky Gerung, kelompok pro terhadap Joko Widodo dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, dalam keterangan Pak Benny Ramdhani juga menyebutkan apa yang dimaksud Roky Gerung ini meluluh lantahkan kesabaran kita selama 8 tahun. Oke, nah ini maksudnya kesabaran 8 tahun ini apa Pak Benny Ramdhani? Apakah Bapak selama ini merasakan ada kasus serupa di mana ada orang yang melakukan penghinaan terhadap Pak Presiden Joko Widodo, atau ada orang yang melakukan penghinaan kepada siapapun itu namun tidak diproses secara hukum? Ya artinya kalau seperti itu berarti memang ini semakin menegaskan bahwa penegakan hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, anggaplah Bapak berdalih seperti ini. Tidak, baru kali ini kasus pertama penghinaan terhadap Pak Presiden Joko Widodo yang tidak segera diproses oleh hukum. Sehingga kami harus melakukan aksi yang mengundang 10.000 simpatisan, bahwa aksi tersebut menunjukkan banyaknya orang yang marah atas ucapan dari Pak Roky Gerung. Kalau baru pertama kali dan Bapak melakukan reaksi sampai dengan aksi turun ke jalan, ya rasa-rasanya memang Bapak tidak punya kesabaran. Gimana ya Pak Benny ya? Kalau orang-orang yang merasa kasusnya tidak diselesaikan oleh negara, kemudian dia tidak punya power untuk menuntut, saya tidak bisa bayangkan orang-orang seperti tadi yang melihat reaksi dari Pak Benny Ramdhani hanya kasus yang bisa dibilang biasa-biasa saja di dalam alam demokrasi kita, tetapi disambut dengan reaksi yang begitu besar. Misalkan keluarga korban penculikan dalam kasus pelanggaran HAM di tahun 1998 yang juga merupakan salah satu janji Pak Presiden Joko Widodo, namun sampai hari ini belum
tuntas setuntas-tuntasnya. Bayangkan seorang ibu dari anaknya yang dihilangkan secara paksa, yang diculik setiap hari Kamis, dan sampai hari ini kita masih melihat ibu tersebut masih menunggu kedatangan anaknya, atau setidak-tidaknya kasus tersebut diselesaikan secara tuntas. Siapa dalang dalam penculikan ataupun pelanggaran HAM tersebut? Kok sampai saat ini Pak Benny Ramdhani sebagai salah satu orang yang menjadi relawan dari Pak Presiden Joko Widodo tidak pernah geram terhadap kasus tersebut? Atau juga misalnya kasus Harun Masiku yang entah di mana keberadaan beliau sampai saat ini, kita tahu bersama kasusnya merugikan negara miliaran banyaknya, di mana dana tersebut kalau bisa kita plotkan akan banyak mensejahterakan orang, akan banyak menyekolahkan orang-orang, akan bisa berimpak pada pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan-lapangan kerja baru atau pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Kok yang begini juga Pak Benny Ramdhani tidak pernah speak up? Atau misalkan juga masyarakat-masyarakat adat yang melawan tambang-tambang pencemaran lingkungan di sekitar daerahnya. Belum lagi banyak masyarakat adat yang kehilangan secara paksa lahan dan tanahnya. Belum lagi problem-problem agraria dan lain sebagainya. Kok kasus-kasus fundamental begini Pak Benny Ramdhani belum pernah saya dengar sama sekali di media-media ternama, baik berita, televisi, YouTube ataupun dan lain sebagainya, speak up mengenai hal-hal yang sudah menjadi janji-janji dari Pak Presiden Joko Widodo. Kok yang begituan Pak Benny Ramdhani tidak geram ya? Dan yang terakhir, ini adalah poin yang paling penting dari komentar yang saya lakukan kepada Pak Benny Ramdhani. Bapak menjadwalkan aksi tersebut pada tanggal 10 Agustus, di mana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal tersebut juga akan ada aksi buruh nasional untuk menuntut agar dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Apakah sebenarnya maksud dari aksi Pak Benny Ramdhani dan kawan-kawan itu adalah membuat aksi tandingan untuk memecah belah fokus dari apa yang dituntut oleh para buruh tadi ini? Apakah Bapak bermaksud untuk menyepelekan aksi dari buruh? Atau apakah Bapak sebenarnya ingin mengacaukan aksi tersebut? Ya entahlah, dalam negara demokrasi semuanya sah-sah saja. Namun saya berharap semoga kedua aksi tersebut sama-sama diprioritaskan, karena kita ketahui buruh ini bukanlah sebagian kelompok, tetapi mewakili kita semua, karena sejatinya buruh adalah kita semua. Salam hormat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.